Pirlo sebenarnya pelatih Juventus nggak menurut lo, Mas? Legenda Juventus nggak menurut lo? Kalau dari jumlah pemain, dari jumlah permainan enggak. Nggak. Legenda Masih bukan enggak, tapi kalah harusnya yang legenda bener di Milan. Oh, Milan. Gitu. Grand Brescia. Jadi itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Pirlo tuh legenda 2 klub lah. Halo Skodor, kembali lagi ke acara Apik Analisis Pinggir Kolam sama saya Oki Hermandilaga dan rekan saya Sarvin. Saya Dino Fianto. Ya, hari ini kita akan membahas soal cerita Andrea Pirlo, Ya. tapi menyebar kemana-mana Ya. karena soal bagaimana legenda pemain saat bermain legenda di sebuah klub Jadi dan pelatih di jadi klub pelatih itu. di klub yang bersangkutan. Pirlo sebenarnya pelatih Juventus nggak menurut lo, Mas? Legenda Juventus nggak menurut lo? Kalau dari jumlah pemain, dari jumlah permainan enggak. Nggak. Legenda Masih bukan enggak, tapi kalah harusnya yang legenda bener di Milan. Oh, Milan. Gitu. Grand Brescia. Jadi itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Pirlo tuh legenda 2 klub lah. Legenda dua klub, tapi paling sukses memang dia di Juventus ya. Ya, di Lebih Juventus. banyak trofi ketimbang Ya. di AC Milan meskipun lebih lama. Nah, Trofi domestik ya. Iya, trofi domestik. Nah, ini yang menarik soal Pirlo ini kan apa ya? Sangat mengejutkan, tidak disangka-sangka sebab hanya berselang beberapa jam setelah pemecatan Maurizio Sarri. Juventus kemudian mempromosikan ya. Iya, dia kan baru sehari kemudiannya, sehari sebelumnya jadi pelatih U23 Juventus. Udah sekitar seminggu, Mas. Seminggu ya. Udah semingguan. Seminggu. Lalu tiba-tiba langsung promosi cepat, hanya beberapa jam Yang berselang. Ini soal duit sih. Soal duit. Soal duit. Kenapa tuh soal duit? Kan lagi krisis. Kalau bisa nahan duit, ngirit-ngirit, kan sebenarnya kan bukan, ya sebenarnya Pirlo di plotnya jadi U23, Iya, bukan pelatih U23. tim senior. Tim Iya. senior itu kan unggulannya adalah Pochettino. Iya, ada beberapa ya, Pochettino. Udah nego kan Juventus. Bahkan Pep Guardiola juga sempat Iya, sempat jadi isu. kandidat ya isunya. Iya, sekarang Apakah semurah itu harga Pirlo gitu? pasti relatif lebih murah lah, orang nggak pernah ngelatih, Iya. belum pernah melatih, Iya. makanya ditaruh di U23 gitu loh. Kira-kira nih ya selain keputusan soal uang itu, apakah manajemen Juventus ini kayaknya sih ada campur tangan Agnelli, Nedved, Oh ya lalu pasti. Fabio Paratici Iya, gitu. ya, Jadi pasti. kira-kira apa sih keputusan mereka selain uang nih? Jadi kalau dari sisi teknis dan taktik strategi tim ini? Sebenarnya kalau dilihat dari perjalanan belum kan, Pirlo belum pernah melatih, artinya nggak ada statistik. Bahkan Jadi- dia pun baru dapat lisensi UEFA Iya, Pro Pro. itu Agustus 2019. Ya. Jadi sebenarnya ya intuisi petinggi aja gitu, bahwa ya ini bagus nih gitu. Jadi kesaksian dari pelatih senior misalnya gitu. Apakah ini nggak ada jadi semacam ini loh? Jadi saat Sarri kemarin latih Juventus dan Sarri gagal itu, banyak cibiran dari terutama dari fans Juventus ya, yang sebenarnya beberapa sih saya lihat tidak suka dengan kepemimpinan Sarri dan membuat mereka berani mengkritik Sarri. Iya. Sementara kalau Pirlo gagal, apakah para fans ini berani mengkritik Pirlo? Itulah pertanyaannya. Dulu sih pernah kejadian itu di Di mana? Wigan Athletic waktu Di Wigan? Roberto Martinez. Iya, Roberto Martinez kan juga nggak bahkan kalau nggak salah degradasi. prestasinya Kalau nggak salah juga degradasi. tapi Iya. juga nggak dihina karena dia legend kan. Iya, itu mungkin. Itu masalahnya. Mungkin manajemen Juventus ingin menghindari itu ya. Itu bisa jadi. Jadi biarin aja, biar ntar gagal pun nggak ada tekanan Iya, buat Pirlo-nya iya. karena memang statusnya legend itu Iya. ya. Bahkan ya ada kawan saya yang bilang bahwa dia fans Juventus bilang, wah ini ironis nih kalau Juventus jelek saya nggak bisa menghina karena dia Pirlo. Iya. Betul. Tapi yang menarik adalah apakah Juventus ini ngikut dengan tren masa kini memilih seorang legenda yang pernah bermain di klub itu menjadi pelatih di klub itu. Kan kita tahu saat ini bisa saya sebutkan di Inggris ada Frank Lampard, lalu ada Ole Gunnar Solskjaer juga, Mikel Arteta, lalu di Spanyol kita tahu sudah lama sekali ada Diego Simeone sejak 2011, terus ada Zinedine Zidane. Jadi apakah Juventus mengikuti tren yang ada di saat ini sedang di klub-klub besar Eropa? Ya bisa dibilang mengikuti tren, tapi kan itu juga karena efek pandemi, karena nggak mau keluar duit lebih banyak untuk kontrak pelatih yang lebih berpengalaman. Jadi kebetulan stoknya ada.
Itu aja. Jadi stoknya ada, kesempatannya ada, ya udah. Jadi Pirlo yang diangkat. Gitu. Tapi yang kita tahu Kalau nih, dalam situasi normal sih kayaknya enggak lah. pasti pilih Pasti siapa? pilih yang Pochettino. berpengalaman. Pochettino kemungkinan. Iya. Tapi apakah kemampuan Pirlo sebagai seorang kita tahu maestro gelandang di lapangan tengah ya, membuat ntar Juventus permainannya jadi lebih apa ya? Lebih menarik untuk ditonton atau Ya enggak? dia bilang 4-3-3. 4-3-3. Iya. 4-3-3. Ada kemungkinan sih seperti Zidane. Zidane kan juga waktu itu masih hijau waktu Benar. ditunjuk Real Madrid. Hanya dia pengalamannya di Castilla ya. Iya, kan ditanya. Pirlo Jadi- ini lebih hijau banget, hijau muda kayaknya, hijau sangat muda. hijau gitu dan orangnya kan mirip-mirip Zidane juga, nggak banyak ngomong Iya, gitu, benar-benar. main dari belakang. Kemungkinan dia belajar banyak sih. Jadi itu kayaknya yang bakal ya mirip-mirip Zidane lah sama. Saya punya data nih Mas. Data tentang para legenda klub yang apa ya, yang menangani pada akhirnya menjadi Menangani pelatih. klubnya. Iya, data bahwa bagaimana sih presentasi kemenangan mereka di klub yang Ah. itu dan prestasi trofi yang ditorehkan mereka. Ini Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United presentasi kemenangannya 55%. Iya, Belum ada trofi. iya, belum. Baru sekitar 1,5 tahun ya. Iya, iya. Hampir 2 tahun lah. Mikel Arteta yang baru 6 bulan lebih baik Satu trofi. 57 trofi Iya. dengan 1 trofi. 57 57% kemenangan dengan 1 trofi. Frank Lampard paling buruk, Ya. 52% tanpa trofi. Ya. Hampir kemarin nyaris Ya, 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 di nyaris. Piala FA, akhirnya direbut oleh Arteta. Lalu di Italia sebenarnya udah ada tuh Mas. Simone Inzaghi Oh ya. saat melatih Lazio pada 2016. Iya. Dia sudah sekitar 200-an laga, meraih 54% kemenangan Hmm. dan menghasilkan 3 trofi ternyata. Coppa. Tapi memang trofinya masih Coppa dan Piala Super Italia ya. Memang yang paling sukses kita tahu ada Diego Simeone dan Zinedine Zidane. Zidane, ya. Simeone 60%. Ya ada juga Ancelotti dulu. Kalau yang lama-lama Ya, sih ada kali ini banyak. yang masih itu yang masih Yang- bertahan di ya. klub saat ini ya. Diego Simeone 60% kemenangan dengan 7 trofi. Di Real Madrid ada Zinedine Zidane dengan 66% kemenangan dengan 11 trofi. Zidane itu memang paling hebat. Paling Sementara hebat, ya. yang kita tahu Juventus itu sebenarnya bukan asing dengan menunjuk seorang legenda menjadi pelatih ya. Iya, iya. Karena kita tahu dulu juga dia sukses bersama Antonio Conte. Conte ya. Bekas legenda meskipun nggak sehijau Pirlo. Conte dulu punya pengalaman di Bari dan sempat terlibat skandal kacil Iya, Poli. iya, iya. Pada akhirnya ditunjuk oleh pelatih menjadi pelatih Juventus dan akhirnya sukses kan. Tapi Juventus juga pernah gagal ternyata menunjuk seorang legenda menjadi pelatih. Siapa dia? Ciro Deschamps Ferrara. dan Deschamps ya. Deschamps sebenarnya gagalnya karena apa ya? Karena waktu itu Deschamps ditunjuk masih di Serie B. Iya, iya, iya. Justru sebenarnya berhasil sih ngangkat Juventus promosi, tapi setelah itu ada apa ya? Ada konflik dengan manajemen, akhirnya direpak Deschamps saat itu. Iya. Tapi yang paling jelas adalah Ciro Ferrara yang Ah. jelas-jelas gagal total dengan persentase kemenangan kalau nggak salah di bawah 50% waktu itu. Ah. Jadi sebenarnya Juve cap cip cup aja nih, Pirlo Hmm. kira-kira bisa apa enggak. Sebenarnya kan malah kalau dari segi kapten nggak jelas Ferrara lebih legend lah ya. ketimbang Misalnya dibandingkan dia kan pelatih termuda Juventus kedua. Iya, setelah Ancelotti. Benar. Dulu Ancelotti juga masih hijau Iya. waktu ke Juventus. Oke. Gagal total di Serie A gagal Sebenarnya di ada Pak yang paling muda. Deschamps itu paling muda. Enggak, Deschamps paling muda. Tapi nggak pernah di Serie A. Oh ya di Serie A. Yang paling muda Deschamps, tapi nggak pernah di Serie A. Deschamps itu pertama kali debutnya juga ternyata jadi pelatih Juventus. Iya, Iya. cuma itu. Cuman hijau. nggak pernah di Serie A dan dia hanya di Serie B. Pas di Mm-mm. Serie A, pas dia promosikan, akhirnya ditendang Deschamps Iya. kan. Ya kalau Pirlo akan mengawali debutnya di Serie A sebagai pelatih termuda kedua Heeh. setelah Ancelotti. Iya. Jadi Ancelotti dulu gagal total. Gagal total. Musim gagal total. Juventus nggak juara di mana-mana gitu. Iya, jadi Ancelotti nirgelar 1,5 musim. Nirgelar. Iya, memang Ya, saat itu dipecat. Juventusnya sedang dalam perombakan squad Ya, Memang rekonsiliasi. rekonsiliasi gitu. yang sempat waktu itu Inter Milan, AC Milan sempat naik lagi kan, Iya, AS iya, Roma, iya. atau apa. Nah sekarang pertanyaannya apakah bila nanti berandai-andai ya, bila Pirlo ternyata gagal di Juventus, kan harusnya dia diplot sebagai U23 nih. Taruhlah Pirlo gagal, apakah Juventus berani memecat dia atau mengembalikan lagi ke U23 kira-kira? Tergantung Pirlo-nya. Tergantung Pirlo ya. Pirlo-nya mau nggak gitu. Iya kan?
Dari senior balik ke U23 mau nggak gitu. Itu aja Sebuah problemnya. tantangan besar sih Iya. memang bagi Pirlo karena Iya. kalau berhasil malah justru Pirlo bisa menjadi apa ya, trigger ya, kayak makin trigger seperti halnya Pep Guardiola waktu di Barcelona. Iya. Sebab kita tahu bahwa saat ini beberapa pelatih juga seperti Pirlo, statusnya legend sedang diincar oleh klub-klub sebelumnya. Iya. Iya. Xavi Hernandez Iya. sudah dipantau oleh Barcelona. Iya, iya. Steven Gerrard pun sudah diwanti-wanti kayaknya bakal Liverpool. menggantikan Jurgen Klopp kalau Jurgen Klopp nanti selesai melatih Liverpool. Jadi ya bisa menjadi trigger lah. Tapi kalau Pirlo gagal ini juga bisa jadi presiden untuk nggak ngambil legend. Iya, jadi nggak ngambil legend karena Iya. apapun itu legend itu Kuncinya di champion lah, Pirlo. iya memang. Kuncinya di champion karena Sarri yang juara Serie A pun dipecat karena gagal di champion kan. Kuncinya di champion. Dan satu lagi adalah bagaimana para pemainnya bisa nurut sama Pirlo ya, karena kita tahu Iya, iya, iya. rumornya adalah pemain waktu di bawah asuhan Sarri, pemainnya pada nggak nurut sama Iya, Sarri. iya, iya. Tapi saya rasa sih Pirlo sih bakal Mestinya dihormati. oke sih ya. Dihormati ya meskipun lebih muda, bahkan lebih Dari muda Buffon. dari Buffon. Iya. Buffon yang masih bermain, Pirlo sudah jadi pelatih Iya, tapi lebih iya. muda. Ya kita tunggu aja bagaimana kiprah Andrea Pirlo bersama Juventus pada musim depan. Menurut Mas Edi, sukses apa enggak? Enggak ya. Enggak dalam arti enggak champion kan? Kalau Italia sih kayaknya masih raja lah. Serie A juga Serie belum A. tentu lah. Kalau Internya siapa tahu ntar? Karena ini masih hijau Masih gitu. hijau. Itu problemnya. Artinya gini, masih hijau kalau belum pernah melatih tim senior tapi udah Iya. berapa tahun tim junior masih oke. Oke. Nah, ini kan sama sekali benar-benar enggak. ada. Gitu. Tapi Jadi, kata saya dia di Italia masih berjaya, tapi di Eropa masih sulit. kalau Eropa susah lah. Eropa masih sulit. Juventus berapa kali masuk final pun ya berdua kali juara gitu. Ya, sekian pembahasan Apik kita pada episode kali ini. Saksikan terus Apik pada episode berikutnya. Ingin tahu update berita olahraga? Follow Instagram Skor Indonesia.